Dan Bu Niningnya nanti bisa menyampaikan ke saya, Iya. bisa minta kuasa hukum, Iya, Pak. bisa diantar dan kita nggak akan maksa Bu Nining ngomong yang nggak lurus. Iya, Pak. Omongin aja yang sebenarnya. Kalau memang anak-anak tidur malam minggu ya katakan malam minggu, ya kalau malam Selasa katakan malam Selasa. Iya, Pak. Kan kita nggak ada problem dengan itu. Iya, Pak. Ya di sini. Kita tidak berarti harus membela yang salah. Betul. Bapak katakan anak-anak itu diantaranya suka minum ciu. Enggak sih, ya, Pak. Yang waktu peristiwa itu mereka minum ciu, Pak. Katanya. Ya kan? Iya. Tetapi oke lah, kalau itu kan biasa anak-anak. Tapi di balik itu, perilaku anak-anaknya gimana? Ya, baik. Sepengetahuan Pak RW. Baik semua, saya Baik. tahu persis karakter anak-anak, saya tahu persis. Oh. Apalagi Firman itu tiap duhur, asar, maghrib, saya maghrib tutup warung. Dia berjamaah tiap sholat di musola yang tadi pagi sholat. Makanya begitu saya dengar seperti itu, saya nggak percaya. Tapi Dirman itu paling gampang ngaku loh. Dia mohon maaf, katanya anaknya tuh ada keterbelakangan. Terbelakangan. Iya, maksudnya nggak normal kayak anak-anak pada umumnya. Soalnya kan dari seluruh rangkaian ini, termasuk Peggy ya, kan yang aku tahu tuh Dirman. Itu yang aku tahu tuh Dirman. Itu polosnya. Enggak, polos itu kan kita harus bertanya polos itu karena dia jujur apa adanya atau ada problem lain gitu loh, Pak. Ya, kata orang tua sama warga sekitar sih, ya kayak semacam idiot. Oh. Tapi sekolah. Ya, pokoknya ada sedikit kekurangan. Makanya pertanyaan saya itu satu aja gitu kan. Kenapa sih Dirman itu paling pertama mengaku dan di Polda pun mengaku kenal Peggy. Oke, kenal teman-teman ya. Artinya mengakui Peggy ada di lokasi segala macam. Saya itu yang jadi pertanyaan saya. Saya seperti itu, ya Pak, sholat saya tahu. Orang lewatin warung saya terus duhur, asar, maghrib itu saya tutup warung. Walaupun pengakuan itu bukan satu-satunya alat untuk melakukan pembuktian ya ke dalam si hukum. Oh, potongan ya. Rumah Bapak mana? Belakang musola sini. Ya. Apa Bu? Apa Bu? Kaget. Apa? Ya Bu. Pak RW. Pak RW mana? Sini. Ya, alhamdulillah. Ada harapan. Iya. Barat lebih baik. Kan yang paling utama itu tidak bicara dulu urusan politik. Yang paling utama itu adalah hak-hak kebebasan mereka. Kalau memang mereka itu benar, ya dia harus mendapat hak kebebasan. Itu aja kalau saya sih, itu aja Pak. Yang makanya fokus terus. Saya itu orang yang kalau belum sampai pada titik puncak, saya nggak pernah berhenti. Mudah-mudahan lah. Pak RW gini, walaupun keterangan Pak RW, keyakinan Pak RW tidak akan bisa merubah putusan. Persepsi Pak RW terhadap anak-anak itu, apakah itu anak-anak kriminal atau bukan? Bukan. Benar. Benar, yakin sih, yakin-yakinnya. Itu masih ada family saya, Pak. Atau nggak kriminal karena family kali? Bukan. Oh, bukan. Saya tahu pribadi mereka, tahu orang tua mereka. Kemudian saya asli orang sini, Pak. Asli orang sini. Asli orang sini. Makanya yang lebih menjadikan itu Hadi. Nah Hadi itu kan yang rumah disinggahi oleh mereka kan. Mereka kan kumpul pertama di depan SMP 11 sebelum maghrib. Kemudian setelah Isya mereka kumpul di rumah Bu Nining. Ya kan minum ciu itu kan. Oleh Bu Nining diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Nah Hadi itu terlibat ya? Kalau terlibat enggaknya waktu itu saya nggak tahu sih. Bukan, Pak. artinya di penjara. Iya. Gitu loh. Nah maksudnya saya prihatin itu saat kejadian itu Hadi itu sudah bikin undangan Pak Oh Haji. Hadi itu yang ibunya asisten rumah tangga. Iya. Yang cerita ke saya. Mau menikah itu. Yang mau menikah. Udah semua udah di booking kayak hiburan apa. Begitu saya dengar begitu, saya kayak nggak percaya gitu bagi. Karena dia tiap hari ya dia pasti ke warung saya beli rokok habis makan. Karena kebetulan warung saya itu di depannya rumahnya anaknya Pak RT. Di situ. Nah ini nanya nih, ini Bapak. Waduh, ini Bapaknya Sudirman. Dari rangkaian peristiwa ini,
Pertama waktu peristiwa yang di sini waktu dulu 2016, Iya. Sudirman tuh yang pertama ngaku. Ya mungkin karena aku mungkin. Nggak kuat tuh gimana? Terus ya pokoknya lemah mungkin. Lemah. Iya. Yang di Bandung juga hari ini katanya Sudirman yang ngaku gitu loh. Katanya ada keterbelakangan. Iya gitu kan. Ada Selalu- idiot. Iya. dia Disebut tidak- idiot kan harus dibuktikan oleh kedokteran ya. Ya harus. Idiot lah ya. Nah, karena Sudirman itu sekarang juga saya dengar ngaku gitu loh. Nggak tahu persis ya Bapak. Itu yang membuat PD penyidik sebenarnya itu. Pengakuan Sudirman itu. Mungkin dipengaruhi mungkin nggak tahu. ya. Dan Sudirman itu hari ini sudah, kalau saya nggak salah dengar ya, kalau nggak salah sudah ganti pengacara. Belum tahu saya juga. Nggak tahu. Tapi orang tuanya nggak tahu ya. Nggak tahu. Sudirman ganti pengacara, orang tuanya nggak tahu. Ya, mungkin itu gara-gara saya di grup polsek itu mungkin juga tangan. Saya juga gara tangan. Saya nggak mau. Kenapa juga harus diminta ganti pengacara? Saya nggak tahu. Kan yang ada aja kan. Iya. Kalau penyidik kan tidak berkepentingan klien ini mau pakai pengacara siapapun, karena itu hak dari terdakwa atau tersangka. Iya. Ya wis. Soalnya makanya kan kalau Sudirman jujur tuh, apa kejujuran Sudirman tuh jujur memang melakukan gitu kan, atau jujur karena apa gitu loh. Mungkin karena ya mungkin memang pengaruh dengan apa nggak tahu gitu. Oh. Orangnya kok kalau iya. Jadi sampai sekarang Bapak belum pernah bertemu dengan Sudirman belum. semenjak dipindahin dari sini ke Polda. Iya. Ini yang saya maksud, bahwa negara itu harus hadir ketika warga mengalami kesulitan. Saya sih mau nanya sama Bapak, terlepas bahwa terpidana ini emang benar melakukan atau tidak melakukan, gitu loh Pak. Nah, walaupun menurut hukum sudah melakukan, tetapi kan ini menjadi atensi publik yang luar biasa. Banyak orang dari seluruh Indonesia, dari berbagai tempat, yang TK luar negeri itu komennya luar biasa, memberikan supporting. Para pengacara di Jakarta, Pak Otto Hasibuan, memberikan supporting, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, selama peristiwa ini nih rame nih gonjang anjing, pernahkah dari pemerintahan setempat di sini datang menanyakan ke Pak RW? Misalnya wali kota, camat, kepala kelurahan, pernah nggak? Belum pernah. Ya datang ke sini gitu loh. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu? Pernah nggak? Malah seingat saya tuh waktu si Saka Tatal mau bebas itu Pak Haji, dari pengadilan. Beliau kan minta tanda tangan saya. Nah, bahkan beliau sedikit bercanda, Pak RW malu nggak kalau warganya terbebas dari kasus Vina? Loh, kenapa saya harus takut? Siapa Pak? yang bertanya itu? Itu Pak itu yang dari pengadilan, yang minta tanda tangan saya. Oh Tuh. iya. Kenapa saya harus malu? Tapi Pak RW siap. Ya siap kata saya. Apalagi ini udah jelas-jelas warga saya itu difitnah kata saya. Oh bisa difitnah Pak RW? Ya saya tahu persis karakter mereka. Dan menurut saya nggak akan mungkin Pak, warga saya bahkan itu masih ada saudara saya. Bahkan saya sempat nangis waktu itu karena nggak percaya warga saya ada yang terbebas, yaitu si Saka. Bahkan mereka itu rata-rata ke saya itu manggilnya Wak Bas, karena memang secara silsilah saya itu di sini dituakan Pak Haji. Nah kemudian saya bahkan menantang ke yang dari pengadilan mau bebasin Saka Tatal tuh, Pak, kalau memang warga saya benar-benar mau bisa dibebaskan dengan catatan harus ada tanda tangan warga sekampung Karya Bakti, saya sendiri yang akan berjalan tiap rumah. Saya tanggung jawab, tidak akan minta bantuan siapapun. Yang penting warga saya yang ada di lapas itu semua terbebas. Karena secara pribadi saya nggak yakin bahwa anak-anak saya itu melakukan hal yang biadab dan bahkan di luar kemanusiaan. Tapi warga Bapak nanti bisa bebas dengan tanda tangan. Amin. Tanda tangan dari Mahkamah Agung. Amin, amin. Makanya saya rencana ada doa bersama nih Pak Haji. Oh, iya. Mohon ke Gusti Allah. Saya yakin dengan Al-Quran dengan Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Ya. Disitulah saya yakin, mintalah kepada Gusti Allah, nih saya akan dikabul. Jadi Bapak ini yakin warga Yakin. Bapak tidak bersalah. Yakin, saya yakinnya. Saya tidak percaya kalau warga saya melakukan itu. Kenapa pada waktu itu pada takut? Yang nggak tahu saya waktu itu kebenaran kan tidak dilibatkan Pak Haji. Karena saya memang tidak jadi pengurus, kemudian bahkan saya pun setelah saya maju lagi di 2017, beberapa hari setelah saya dilantik jadi RW, saya izin ke orang tuanya. Pak Sanos, Pak Muran, Bu Haji Yati, saya izin ingin bertemu dengan mereka, meyakinkan hati saya.
bahwa anak-anak itu benar-benar melakukan atau tidak. Nah, sebelum saya menanyakan ke mereka-mereka semua, saya minta maaf Pak Haji. Barangkali ucapan saya melukai mereka, ucapan saya salah di telinga mereka, saya minta maaf dulu. Ya memang mereka seakan kayak emosi ke saya. Nih, saya minta kejujuran kalian. Bener nggak kalian melakukan hal yang tidak manusiawi? Berarti wabas beli percaya ning isun ada mengkono. Beli usamene. Nah. Demi Allah, demi Rasulullah. Terusin Pak ngomong bahasa Cirebonnya, Pak. Iya, jadi saya tuh bener-bener Pak Haji Enggak itu yakin. bahasa Cirebonnya. Iya. Saya seneng opo Berarti- mungkin apa tuh. Nah, berarti wabas bakal beli percaya aja mene maning. Bakal wabas beli percaya bahwa isun melakukan. Nah, kemudian setelah saya Pak RT 4 Pak Nano sama Pak Haji datang ke lapas. Kemudian menanyakan ke mereka-mereka, bahasanya sama, demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kita orang Islam yang benar-benar ketauhidannya kuat, masa nggak percaya dengan kalimat demi Allah? Pak Haji ya, itu yang saya yakin tuh Pak Haji. Nah makanya insya Allah Senin malam Selasa, mudah-mudahan Pak Haji bisa hadir. Yang akan saya yakin itu, ud'uni astajib lakum. Mintalah ning Gusti Allah, niscaya akan dikabul. Itu Pak Haji. Yang saya harapkan, kalau memang benar-benar orang-orang yang ahlinya bidangnya di bidang ini bisa percaya dengan kesaksian-kesaksian yang sudah jujur, mudah-mudahan warga saya, saudara saya bisa dibebaskan. Iya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan Amin. hakim Betul, Mahkamah amin. Agung yang nanti nanganin Amin. PK Amin, amin, ya untuk Allah. melihat kebenaran yang Amin. sebenarnya. Amin, amin. Walaupun semuanya aspek prosedur formal, tapi kan saya selalu mengatakan ada kebenaran substansial. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.